Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan kemajuan teknologi dan memiliki tempat wisata menarik dengan pemandangan adiwarna. Tidak sedikit turis yang ingin berkunjung ke Korea Selatan hingga mempelajari budaya dan bahasa Korea Selatan. Di balik keindahannya, Korea Selatan juga memiliki kisah kelam yang masih terjadi sampai saat ini. Meningkatnya imigrasi ke Korea Selatan memicu rasisme hingga diskriminasi di Korea Selatan. Salah satu diskriminasi yang sangat terlihat jelas yakni keberadaan Islam di Korea Selatan. Thank you. Come on, brother. Okay. Kali ini, saya, Oklin Via, berkesempatan untuk berkunjung ke Korea Selatan. Dibutuhkan waktu sekitar 7-8 jam jarak Indonesia ke Korea Selatan. Berbeda dengan turis lainnya, tujuan pertama yang saya tuju adalah kota Daegu. Untuk melihat langsung kondisi lokasi tempat pembangunan masjid yang diprotes warga setempat. Dan interview salah satu mahasiswa Islam asal Pakistan yang berkuliah di kota Daegu. Pagi semua, hari ini saya sudah berada di Seoul Station. Perjalanan kali ini saya ingin menuju ke kota Daegu, yang dimana perjalanan ini membutuhkan 3 jam lamanya. Dan bagaimana cerita perjalanannya, ikuti terus. Korea Selatan adalah satu-satunya negara maju yang tidak memiliki UU anti-diskriminasi. Ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya diskriminasi khususnya Islam. Penolakan pembangunan masjid Daehyondong menjadi bukti nyata. Warga setempat kerap kali protes dengan keberadaan Islam di lingkungannya. Ya, saat ini saya sudah berada di stasiun Daegu. Untuk jarak tempuh dari Seoul menuju Daegu sekitar 1 jam 50 menit, yang dimana saya menggunakan kereta ekspres di sini. Jadi waktu yang ditempuh adalah 1 jam 50 menit. Sedangkan jika memakai kereta yang bukan ekspres, kita memerlukan waktu 3 jam lamanya untuk menuju kota Daegu ini. Keberadaan Islam dianggap mengganggu, ujaran Islamofobia dan pelecehan kecil sering didapatkan. Warga Daegu menuju aksi protesnya dengan mengadakan pesta babi panggang yang lokasinya tak jauh dari pembangunan masjid. Aksi protes tidak berakhir sampai di situ, warga pun kerap kali meletakkan kepala babi di depan pembangunan masjid. Teror ini sering dilakukan warga setempat guna menolak pembangunan masjid dan keberadaan Islam di tempat ia dibesarkan. Pengalaman saya saat di Korea Selatan, khususnya di kota Daegu ini, sejujurnya saya takut ya. Saya takut, saya nervous karena saya pertama kali menginjakkan kaki di sini. Jadi saya tidak tahu lingkungan di sini itu seperti apa. Mengingat bahwa undang-undang diskriminasi dan juga rasisme di sini tidak ada. Jadi sejujurnya saya takut. Apalagi saya memakai hijab yang di mana saat ini banyak orang yang melihat saya itu seperti aneh. Mungkin karena Islam di sini itu tergolong minoritas dan sangat kecil. Berbeda dengan daerah Itaewon. Saat saya berada di Itaewon terlihat biasa saja. Orang-orang melihat saya seperti wanita muslimah yang biasa saja. Tapi berbeda dengan saat saya di daerah Daegu ini. Okay, so this is the tent which the protesters have placed, and this is another obstruction. This is the street of our construction site, and both these things, like this tent and this obstruction, this is illegal actually. They have placed some banners here as well, and these are illegal, and from past several months they are placed here, but the authorities, despite from the court orders, they are not removing them. And then you can see these are the pig heads which they have placed, and
And this is our temporary prayer place. So they have placed it right in front of our temporary prayer place. You can see their feet, the pig head's feet. And then this is the construction site. So this is our construction site, as you can see, and it's 2 floors. So the first floor is actually like complete hall, and on second floor there is a small room. So they claim that it is a very large facility, but you can see that as compared to the other neighboring buildings, still it is much shorter. And you can see that there is a higher church right next to our construction site. So this is the situation. Oke, saya sudah berada di depan konstruksi masjid di kota Daegu yang berada di Korea Selatan. Ini kalian bisa lihat ya, gimana kondisi masjidnya, karena sudah beberapa kali di stop. Jadi dibangun lagi, di stop lagi, dibangun lagi, dan di stop lagi karena protes dari masyarakat. Jumlah muslim di Korea Selatan setiap tahunnya meningkat. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa agama Islam bisa diterima masyarakat Korea Selatan. Contohnya di sebelah pembangunan konstruksi masjid di Daegu, terdapat tempat ibadah umat Kristen yakni gereja yang sangat besar dan menjulang tinggi. Muaz Razak menyampaikan bahwa hal ini tidak adil melihat bagaimana umat Islam di sini selalu mendapatkan protes saat membangun masjid. So actually, when our friends started, our senior students actually, they started the construction of this mosque, but actually first they bought this place. So in 2014, this place was bought, but it was like an old Korean house. And it was used for the prayers since 2020. So we used to pray there. They were fully aware because we took permission from them. Although this permission was not legally necessary. So whatever legal requirements were required by the government, so we already fulfilled all those requirements. And also we discussed with them that we are going to start the construction here. But they say that you didn't explicitly mention that we are going to construct a mosque. But it's actually third parties. Because like if we were really threatful to them, why would they allow us to pray in this place for like 6 years? So as I said, like in 2014, this place was bought for prayer purpose. And then till 2020, we used to pray here. Even now, we are praying in the same street. So if we are really threatful people, why would they allow us to do that? The government authorities, unfortunately, their role was very disappointing. They didn't implement the rule of law. And they allowed the third parties to intervene. And they allowed them to disrupt the peace of this area by like showing the Islamophobic actions against us, against this community. Well, like I'm very hopeful that this mosque will be constructed as soon as possible because like, first of all, like we are just responsible for doing our effort. So we are doing all the efforts under the boundaries of the Korean law. So we hope that the Korean authorities, like they will realize their mistakes and they will come up with like some rules or some laws that can protect the other Muslims or like the other, even other minorities in this area. So we are hopeful that very soon like such kind of the construction of mosque will be completed. Islam merupakan agama minoritas di Korea Selatan. Islam pertama kali datang ke Korea Selatan melalui jalur perdagangan pada abad 9 Masehi. Pada abad 14 Masehi, kerajaan Korea Selatan memberlakukan politik isolasi dan mewajibkan seluruh rakyat memeluk agama Konghucu. Oleh karena itu, hubungan Islam dan Korea menjadi terputus. Pada era modern Islam perlahan membangun pondasi pusat kegiatan dan organisasi pergerakan Islam. Akan tetapi, pada tahun 2001 terjadi peristiwa World Trade Center yang membawa arus Islamofobia. Fenomena ini menjadi situasi gawat bagi Islam di Korea Selatan. Di Korea Selatan, Islamofobia menjadi patokan bagi masyarakat dalam menilai agama Islam. Islam diartikan menjadi salah satu yang identik dengan kekerasan dan terorisme. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu mahasiswa muslim di Korea Selatan asal kewarganegaraan Indonesia.
menurut saya kita tidak bisa serta-merta menilai suatu kejadian dari satu sudut pandang saja. Namun kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Untuk saya pada saat ini, karena saya tidak tinggal di Daegu, jadi secara kasat mata saya melihat ya sedih aja sih, karena kita mengalami kesulitan terkait pembangunan ibadah rekan-rekan kita di Daegu. Namun di balik semua itu pasti ada hikmah yang tersirat dari kejadian itu. Jadi kita pun di sini sama-sama menjaga, jangan tersulut emosi apapun itu. Ya, kita sama-sama berdoa ke depannya semoga akan diberikan yang lebih baik lagi. Di balik kontroversi Islam di kota Daegu, Korea Selatan, terdapat pula kawasan muslim lainnya, yakni kawasan Itaewon. Kebanyakan yang berada di kawasan ini adalah orang-orang dari Timur Tengah, Malaysia, dan ada juga dari Indonesia. Dan cukup mudah untuk mendapatkan makanan halal di sini. Selain banyaknya makanan halal, terdapat masjid terbesar di Seoul, yaitu Masjid Itaewon. Masjid yang berada di kawasan Itaewon ini adalah masjid pertama yang dibangun di Korea Selatan. Seoul Central Mosque merupakan masjid tertua yang dijadikan tempat wisata, terutama bagi turis muslim. Semua yang diciptakan pasti memiliki perbedaan, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Memiliki rasa toleransi pada setiap perbedaan agama, budaya, dan adat bisa membantu kita semua dalam perdamaian dunia.